Kosmas Balalembang, security yang bertugas di Gereja Katedral Makassar masih terbaring lemas saat dikunjungi Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan pada Senin siang. Saat dijenguk, Kosmas sempat menceritakan detik-detik saat dia menahan terduga pelaku bom bunuh diri yang merupakan pasangan suami istri. Yesus meminta ikan goreng. Lantas pertanyaannya, mengapa ikan goreng ya? Dalam bahasa Yunani, ikan terdiri dari kelima abjad Yunani yang artinya Yesus Kristus Putra Allah Sang Penyelamat. Simbol ikan ini menjadi simbol iman jemaat-jemaat awali. Tentu ada kaitan antara Yesus, para murid, dan ikan goreng. Ikan goreng memberi kita pelajaran. Begini tahapannya ya. Pertama, ikan ditangkap oleh nelayan. Artinya ada tantangan untuk setia dalam panggilan. Syukur terbesar bagi kita adalah karena Allah telah memilih kita melalui Injil Kristus. Sebagaimana sebelum ikan digoreng, ia harus ditangkap dulu dari perairan, demikianlah kita ini terjala olehnya dan dikeluarkan dari hidup yang lama. Kedua, ikan dimatikan, berarti tantangan untuk mati bersama Kristus. Panggilan Kristus membawa kita masing-masing pada ketegasan kasih-Nya di kayu salib. Yesus telah mengalahkan kuasa kematian. Hal yang sama ditantang juga terjadi bagi kita. Apakah kita sudah mati terhadap segala dosa kita? Ketiga, ikan itu dibersihkan, yaitu tantangan untuk hidup di dalam firman. Setelah kita mati dalam kehidupan yang lama, kehidupan yang baru adalah sebuah ketergantungan akan kebenaran firman Tuhan. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana memiliki hati yang bersih, yakni merenungkan dan taat firman-Nya. Keempat, ikan diberi bumbu. Tantangan untuk memberi rasa. Rasa bukanlah sekedar kebaikan. Rasa berbicara mengenai kebenaran. Kita pun harus membawa orang kepada Kristus, bukan kagum pada kebaikan kita atau bahkan iba pada kisah hidup kita. Yang kelima, ikan digoreng, yaitu tantangan dalam cobaan dan penderitaan. Janganlah jadi orang Kristen yang cengeng. Kesesakan yang kita alami saat ini bukanlah tanpa pertimbangan Tuhan. Ia izinkan karena Ia pula yang akan memberikan kesanggupan. Ia melatih supaya kita tidak terpaut pada kegirangan, keceriaan dunia, dan sehingga dengan rela hati meninggalkannya demi mengikut Dia. Kosmas Balalembang, security yang bertugas di Gereja Katedral Makassar masih terbaring lemas saat dikunjungi Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan pada Senin siang. Saat dijenguk, Kosmas sempat menceritakan detik-detik saat dia menahan terduga pelaku bom bunuh diri yang merupakan pasangan suami istri. Mengutip cnnindonesia.com, Kosmas yang sudah bertugas di katedral sekitar 1 dekade itu melihat sepeda motor yang ditumpangi 2 orang memaksa masuk ke area gereja. Ia menahan motor karena saat itu jemaat hendak keluar gereja. Tak disangka, dari jarak sekitar 2 meter, sebuah ledakan terjadi. Akibat ledakan itu, tubuh Kosmas mengalami luka bakar. Sementara, tubuh pasutri pelaku bom bunuh diri hancur. Aksi heroik Kosmas yang menahan bomber hingga tak masuk gereja katedral pada Minggu Palma menuai pujian. Pemerintah juga akan menanggung seluruh biaya perawatan Kosmas. Orang yang turut berjasa ya mengamankan gereja katedral ya dengan menahan pelaku untuk masuk ke dalam, itu Pak Kosmas ya. Kondisinya sekarang masih dalam tahap perawatan ya, mengalami luka bakar. Secara khusus, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas juga berterima kasih kepada Kosmas. Tanpa Kosmas, mungkin lebih banyak korban yang berjatuhan. Berterima kasih tentu saja kalau tanpa ada terutama yang jaga gerbang ini. Kalau tanpa ada dia saya kira
akan lebih banyak lagi yang harus kita bereskan. Tapi alhamdulillah kemarin ada teman kita, saudara kita yang menjaga pelaku teroris tidak bisa masuk sampai ke dalam. Menteri Agama menegaskan, tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk berbuat kekerasan dan melakukan aksi teror. Umat beragama di Indonesia harus melawan kelompok teroris secara bersama-sama. Yakut juga meminta para pemuka dan tokoh agama mengajak jemaatnya untuk